Kenapa saya titik beratkan ini? Karena di Indonesia ulama ini, gelar ini sangat murah, sampai akhirnya merusak citra ulama itu sendiri dengan gelar kiainya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar apalah yang dipegang oleh atau digunakan untuk menghormati orang-orang yang dekat atau mengikuti ajaran Nabi SAW ini, akhirnya disalahgunakan oleh mereka. Malah mereka tampil membenci sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ini dari mana ini? Dari mana bisa dikatakan ulama? Sementara kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Saya ingin garis bawahi satu hal, dan tolong teman-teman juga garis bawahi ini. Jangan menilai orang dari alimnya, faham agamanya dari titelnya. Tidak ada hubungannya sama titel tuh. S1, S2, S3 itu tidak ada hubungannya sama alim atau tidak alimnya dia. Dan perlu teman-teman tahu, saya sudah menjalani itu. Strata pasca sarjana S2 dan S3 itu bukan berarti dia tambah pintar sebenarnya, dia lebih pintar, bukan. Karena S2 sama S3 itu sebenarnya orang-orang sedang lebih terkerucut membahas bahasan tertentu saja. Dia punya spesialis tertentu. Misal dia masuk ke bidang fikih misalnya, di fikih pun pada saat dia tulis tesis S2 misalnya, dia hanya menulis tesis S2 berhubungan dengan misalnya hukum sholat atau hal yang membatalkan sholat. Dia fokus, jadilah tesisnya dia, dapat gelar S2. Jadi bukan berarti dia langsung lebih pintar daripada orang-orang yang mungkin tidak punya sekolah formal. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ini ada citra ini di masyarakat kita. S3 juga sama, menyusun disertasi, masuk ke bidang tertentu, misal masuk di bab akidah, nyusun S3 di akidah, nanti akan ada pengerucutan pengkhususan. Dia akan bahas disertasi masalah apa nih, misal salah satu kelompok Islam, misal dia mau bicara masalah Mu'tazilah, dia mau bicara masalah Murji'ah, Jahmiyah, ada kelompok-kelompok dalam Islam yang dia bicara, lalu dia kerucutkan membahas cuma itu saja, jadilah disertasinya. Berarti dia memang lebih terkerucut ke satu bidang, bukan berarti langsung divonis lebih pintar. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor doktor atau dengan doktor atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur? Saya katakan ngawur luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok? Ini bagaimana ini dianggap seorang alim? Dari mana? Alim dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW, dianggap goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi, pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah. Terlepas daripada itu memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali itu. Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan